masih sampai di Teto. Ya, jadi diulangi enggak apa-apa, Pak Dik? Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Faisal. Kenapa Ki nelfon Pak? Ada bisa kubantu kan Ki? Iya, ini Bu, saya mau coaching Bu, masalah tentang pengembangan mutu mengajar saya Bu, kompetensi mengajar saya. Iya. Iya, jadi mau Ki diskusi tentang kompetensi mengajar tak? Jadi sebentar apa yang kita harapkan dari proses diskusi tak ini sebentar Pak? Ya, saya harapkan dari diskusi ini, bagaimana setelah coaching ini, saya bisa merefleksi diri saya dan mengembangkan diri saya tentang proses belajar mengajar saya kepada peserta didik, sehingga proses belajar mengajar yang biasa saya terapkan bisa lebih aktif, lebih menyenangkan lagi, dan tujuan pembelajarannya bisa maksimal dicapai oleh peserta didik saya. Oke. Jadi sebentar harapannya Pak Faisal itu bisa Ki refleksi diri tak tentang bagaimana pembelajaran tak bisa lebih aktif, lebih menyenangkan, dan tujuan pembelajaran tak bisa tercapai. Iya. Baik Pak Faisal, kalau saya tanya, bagaimana Kak itu pembelajaran yang aktif dan menyenangkan menurut tak? Pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, di mana pembelajaran saya kan mata pelajaran PJOK, di bagaimana itu pelajaran. Assalamualaikum. Pak Faisal join Kak lagi nah, dilempar mak lagi di sebelah. Oh, ada Ibu Rahma Bu? Iya. Oh, sementara merekam Ki ini kah? Iya, enggak apa-apa. Iya, lanjut Ki. Iya. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan ini bisa tercapai secara holistik, dan pembelajarannya juga tujuan pembelajarannya bisa tercapai minimal 80% lah Bu ya, kalau harapan saya. Yang dari sebelumnya saya bisa capai 70 hingga 75%. Bagaimana harapan saya itu bisa mencapai minimal 80%. Begitu Bu. Oh iya. Jadi harapannya Pak Faisal dari sekarang itu yang Pak Faisal anggap pembelajarannya itu sekitar efektivitasnya 70-75%, itu diharapkan bisa mencapai 80% nantinya. Gitu Pak Di? Iya Bu, ya. Nah, menurutnya Pak Faisal apa yang bisa pengaruhi pembelajaran tadi kelas itu aktif dan menyenangkan? Di sini. Iya Bu, bagaimana pembelajarannya bisa menyenangkan? Kalau menurut saya itu Bu, dari segi mulai dari pembukaan itu bagaimana saya mengidentifikasi peserta didik, artinya kondisi belajarnya hari ini bagaimana, misalkan apakah dia kemarau atau lagi panas atau lagi hujan. Nah, itu dulu harus saya identifikasi, jangan sampai saya sedang hujan saya bawa keluar, kan tidak menyenangkan. Artinya harus saya identifikasi dulu keadaan alam. Kemudian saya situasional, bagaimana kalau misalkan dalam keadaan hujan, bagaimana pembelajarannya bisa aktif dan menyenangkan di dalam ruang kelas. Nah, misalkan pembelajaran ini atletik atau kebugaran jasmani, kita bisa manfaatkan dari benda-benda yang ada di dalam ruangan. Bagaimana anak-anak bisa bergerak aktif dan menyenangkan dengan menggunakan media-media atau sarana yang ada di dalam ruangan. Itu dulu yang harus saya pikirkan. Kemudian bagaimana caranya mewujudkan, ya kita lihat juga antusiasmenya siswa. Apakah perhatikan dulu siswanya sakit, ada yang sakit atau ada yang sedang tidak semangat, apa penyebabnya. Nah, itu semua harus diidentifikasi. Baik. Tadi menurutnya Pak Faisal itu bisa menyenangkan tergantung identifikasi tak pada kegiatan di pembukaan Pak Di.
mulai dari cuaca dan situasi itu perlu diperhitungkan, termasuk bagaimana memanfaatkan media dan sarana yang ada supaya membuat siswa aktif dan merasa senang. Nah, menurutnya Pak Faisal, media atau sarana seperti apa kira-kira yang biasanya bikin anak-anak merasa senang, Pak? Iya, kalau di pembelajaran saya itu anak-anak itu eh, merasa senang ketika kebanyakan aktivitas atau olahraga yang saya permainan olahraga yang saya ajarkan kepada peserta didik itu mayoritas karena anak-anak satuan dasar beda dengan menengah pertama dan menengah atas, baiknya kita buat dalam bentuk permainan. Jadi semua cabang-cabang olahraga itu 80 hingga 90% kita buat atau kita modifikasi dalam bentuk permainan. Sehingga anak-anak itu menyukai dan menyenangkan. Oh iya, dalam bentuk permainan tadi. Iya. Kalau saya kaitkan lagi dengan tadi tujuan tak supaya aktif itu baik dari ranah kognitifnya, sikap psikomotoriknya sama afektifnya. Kira-kira melalui permainan ini bagaimana caranya Pak bisa mengaktifkan itu? Ya, kalau dari segi kognitif, kan sebelumnya persepsi kita mengenalkan dulu mata pelajaran apa hari ini, materi apa hari ini. Misalkan lari zigzag atau lomba lari memindahkan bola. Kita jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Pada saat nanti di praktik, penilaian kognitifnya boleh secara lisan. Oke, siapa yang tahu? Misalkan bagaimana cara memindahkan bola. Anak-anak yang bisa menjelaskan atau kita lihat dari mimik wajahnya atau ekspresinya, oh ini anak bisa menjelaskan. Oh ini anak tadinya dia ngomong sama temannya bercanda-bercanda. Oh ini anak menangkap penjelasan dari gurunya. Dari situlah tidak langsung melalui tulisan, tapi secara lisan dan secara tatap muka kita bisa menilai kognitif peserta didik. Nah, dari segi afektif, bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, rekan sejawatnya, dengan gurunya. Kemudian psikomotornya nanti pada saat dia melakukan keterampilan, oh ini anak mampu melakukan tujuan pembelajarannya, misalkan lari, bolak-balik memindahkan bola, baik secara baik atau sangat baik atau secara cukup. Dari situ juga kita bisa melihat pada saat dia lari memindahkan bola, apakah dia mendengarkan dengan baik atau tidak. Nah, di situ kita bisa menilai juga dari segi kognitifnya. Begitu, Bu. Oh iya, baik. Jadi tadi menurut Pak Faisal itu melalui permainan itu sudah bisa dinilai juga semua, mulai dari Bisa. aktivitasnya dan tentu juga dengan psikomotoriknya. Nah, jadi jadi Pak Faisal bagaimana ini metode permainan seperti apa yang biasanya paling disenangi sama anak-anak kalau di pelajaran tak? Salah satu contohnya. Kalau satuan dasar itu bagaimana itu anak-anak yang lebih banyak bergerak, misalkan lari, atau berlari berkelompok, berpasangan, pokoknya permainan yang ada temannya, ada lawannya, nah itu paling disenangi. Tapi kalau dia bergerak per individu, nah itu biasa kadang dia jenuh, bosan. Tapi kalau ada yang sistem sering lomba atau bertanding, nah walaupun sederhana, walaupun lomba lari saja 10 meter, senang sekali nih. Itu antusiasmenya anak-anak paling disenangi. Oh iya. Baik, Pak. Jadi contoh permainannya itu paling buat anak-anak senang kalau mereka olahraganya, contohnya lari itu misalnya berpasangan atau berkelompok, terlebih lagi semisal dikompetisikan, dilombakan. Iya, betul. Ya, baik Pak. Jadi untuk pembelajarannya Pak Faisal, ini apa gagasannya Pak Faisal untuk buat di pembelajaran yang nantinya itu bagaimana menggunakan permainan? Iya, di sinilah kadang suatu masalah juga dalam diri saya ketika ini kan saya merencanakan bagaimana pembelajarannya nanti
proses belajar mengajarnya nanti lebih aktif, lebih menyenangkan. Karena kenapa? Sebenarnya itu terjadi secara kurangnya kemarin mungkin tidak tercapai secara 80% sampai 80%, hanya saya dapat sampai 70%, ya mungkin karena dari mengajar proses mengajar saya juga, karena kadang kalau datang lagi datang titik jenuh atau datang lagi kurang semangatku, nah itu biasa kadang siswa pada saat pengembangan diri atau pengembangan bakat setelah materi inti, anak-anak kurang saya kontrol. Kadang kalau sudah bisa jelaskan satu persatu, hanya anak-anak yang lebih aktif itu yang melakukan. Jadi pada saat latihan, pada saat penilaian hanya mampu 70% dan sampai 80%, karena saat proses latihan di situ kadang saya kurang mengontrol peserta didik. Harusnya rencana yang akan saya lakukan pada saat saya setelah melakukan misalkan dari kegiatan awal itu saya menjelaskan pembelajarannya bahwa lari jarak pendek atau lari sprint atau lari memindahkan bola seperti ini kita buat. Misalnya dalam satu kelas itu ada 20 contoh atau 25, kita bagi 5 kelompok, misalkan 5 kelompok itu masing-masing kelompok ada 5 orang, kemudian dari titik A ke titik B dia memindahkan bola dengan jarak 10 sampai 20 meter, ya 10 sampai 20 meter, berkelompok, kemudian saling bergantian. Harusnya pada saat kegiatan tersebut saya harus mengontrolnya secara penuh dan membimbingnya secara penuh dan menanyakan apa kekurangan, dan setelah kegiatan itu saya harus mengevaluasi dan merefleksi setiap peserta didik. Jangan sampai ada kekurangan atau dia membutuhkan suatu hal atau butuh refleksi atau evaluasi secara individu dengan gurunya, sehingga dia mampu menyelesaikan tujuan pembelajarannya secara holistik, ya begitu. Baik, tadi berarti kalau saya tidak salah tangkap tadi Pak Faisal bisa mencapai itu bergantung dengan kondisinya Pak Faisal. Kadang bersemangat, kadang kurang bersemangat, kadang juga merasa jenuh sehingga proses itu kurang maksimal tercapai. Menurut Pak Faisal, bagaimana kira-kira caranya Pak Faisal bisa atasi kejenuhan yang kadang terjadi ataupun kekurang semangatan saat pembelajaran itu, Pak? Disinilah sebenarnya tingkat titik jenuh yang harus saya atasi. Pertama, membangun diri atau menggerakkan diri, mendisiplinkan diri sebenarnya. Harusnya itu motivasi secara intrinsik dulu yang saya bangun sebelum saya bangun ke orang lain. Ya, jadi bagaimana diriku sebenarnya ini dulu yang harus saya bangkit sebelum kebangkitkan orang. Tuh. Seperti juga tadi di sekolah ya dengan sengaja tidak pergi upacara. Datang lagi malasnya ya tidak pergi upacara. Harus ya kalau secara sadar salah dan harus dibenahi. Baik. Jadi Pak, motivasi intrinsiknya Pak Faisal ini sangat penting. Menurutnya Pak Faisal, cara-cara apa yang bagusnya dilakukan supaya motivasi internalnya Pak Faisal itu bisa konsisten seperti tadi, bisa maksimal dalam pembelajaran, karena ini kuncinya. Ya, membuat planning dan membuat kegiatan-kegiatan yang bisa memotivasi dan menyenangkan diri sendiri. Ya, harusnya buat program-program sendiri dulu seperti orang latihan. Bagaimana latihan juga tidak jenuh. Konsistensi, komitmen. Jadi Pak Faisal tadi merencanakan bagusnya membuat planning untuk membahagiakan dirinya sendiri dulu ya. Iya. Oke, lanjutnya Bu Riz. Jadi Pak Faisal, kapan rencana mau buat itu
planning pembuatan kegiatan-kegiatan untuk bisa buat Pak Faisal fokus, bisa meningkatkan motivasi internal tak? Ya kalau bisa mulai sebentar Bu, karena besok mengajar lagi. Oh iya, mulai hari ini karena besok sudah harus mengajar lagi. Betul. Berapa lama Ki buat itu Pak kira-kira? Sebenarnya sebentar sih Bu, kurang dari 1 jam. Kurang dari 1 Kurang jam. dari 1 jam. Iya. Ya. Jadi Pak Faisal kurang dari 1 jam sebentar ini harus membuat planning apa-apa yang harus Pak Faisal lakukan sebentar supaya besok itu masuk belajar bisa dengan semangat yang lebih baik supaya maksimal pembelajarannya Pak Faisal ya. Iya Bu ya. Iya. Siapa yang bisa bantu kira-kira Pak untuk buat itu planning? Rekan sejawat atau wali kelasnya yang biasa saya temani di sekolah. Oh iya. Kapan kita hubungi mereka itu Pak? Rencana tak? Karena kan sebentar ini mau bikin Ki. Oh bisa saya lewat WA secara langsung atau biasa juga secara tatap muka. Bagaimana dia mengingatkan saya kalau saya terlambat, bagaimana dia menceramahi saya kalau saya lagi salah. Gitu. Saling mendukung Pak. Ya betul. Oh, iya. Jadi insya Allah sebentar ya Pak Di. Iya. Nah Pak Faisal, bagaimana Pak? Itu tak kesimpulan tak dari pembicaraan tak diskusi tak apakah tadi tujuan tak yang diharapkan di awal tercapai sih? Oh iya, tujuan kesimpulan yang saya dapat hari ini bagaimana tujuan pembelajaran anak-anak atau peserta didik bisa tercapai dari yang awalnya 70, saya bisa tingkatkan menjadi 80% secara holistik baik dari segi kognitif, afektif dan psikomotor. Itu kembali kepada sebenarnya diri saya sendiri, bagaimana saya bisa memanajemen diri saya, bagaimana saya bisa memotivasi diri saya secara intrinsik, dan bagaimana saya bisa nanti juga dapat dukungan dan saling mengingatkan dengan rekan sejawat saya di sekolah. Itu poin-poin pentingnya Bu. Baik, Pak. Apakah ada hal yang menurut tak ada didapatkan dari proses diskusi kita hari ini, hal yang baru atau hal yang kemudian Saya rasa cukup Bu. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Faisal. Terima kasih banyak, ini bukan saya yang coaching Bu. Iya, kalau bisa besok setelah tak proses pembelajaran kita terapkan yang tadi permainan, kemudian bagaimana kita motivasi diri tak. Kalau bisa berkabar lagi Pak Di, bagaimana itu tak kemajuan tak. Oh iya Bu, iya. Iya, makasih banyak Pak. Bu, iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.